Kondisi Dorce Gamalama dikabarkan kesehatannya drop kembali. Mengetahui kondisi Dorce yang kembali drop, maka keluarga dan para sahabat pun membawa Dorce Gamalama dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Dokter pun menyebutkan bahwa kurang lebih selama 8 tahun terakhir ke belakang, Dorce Gamalama sudah memiliki penyakit diabetes, yang mana efek dari penyakit diabetes tersebut sudah menjalar hingga ke jantung, syaraf, hingga ke ginjal. Setelah dia pulang dari rumah sakit yang kedua, kemarin pada tanggal 24 hari Minggu, lebih kurang jam 3 jam 4 sore, beliau drop kembali. Kami spontanitas menelpon Dokter Asep, karena sebelum itu kami dapat link dari Mbak Ermi Kulit sama Bang Abdi Sleng, link ke Ibu Nike dari selaku Dirut Pertamina. Nah, mendadak saat itu refleks kami telepon ke Bu Nike, karena Bu Nike bilang kalau ada apa-apa telepon ke saya. Nah, begitu lihat Bunda drop, kami telepon Bu Nike. Langsung Bu Nike responnya sangat cepat, suruh kami menghubungi Dokter Asep. Nah, kami menghubungi Dokter Asep dan sangat luar biasa Masya Allah, cepat sekali. Dokter Asep gak lama kemudian tutup telepon, 15 menit sampai 20 menit datanglah ambulan berikut tim dokter dari Rumah Sakit Pertamina. Lalu beliau dibawa ke Rumah Sakit Pertamina. Sampai di rumah sakit, tindakan dari rumah sakit gerakannya sangat cepat, luar biasa. Itu langsung ditindaklanjuti sampai sore harinya Bapak Erick Thohir turun dari Bandara Palembang. Dari Palembang turun ke bandara, pulang ke Jakarta. Dari Bandara Halim kalau nggak salah, langsung menuju Rumah Sakit Pertamina, besuk Bunda Dorce, dan beliau mengatakan semua ini di cover. Jadi kami di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN, berikut jajarannya, terima kasih banyak Pak. Juga kepada Ibu Nike selaku Dirut Pertamina, kami ucapkan banyak terima kasih. Terus Dokter Asep, terus Dokter Heri selaku Ketua Tim Dokter dari RSPP, dan seluruh perawat, staf semua di rumah sakit RSPP, Rumah Sakit Pertamina, kami banyak mengucapkan terima kasih. Insya Allah ini jadi ladang pahala, ladang amal. Saat itu saya juga mengucapkan terima kasih sama Mbak Ermi ya, Mbak Ermi Kulit, makasih. Bang Abdi Sleng, terima kasih. Selanjutnya pada saat itu Dokter Heri sama timnya periksa segala sesuatunya. Nah, pada hari Senin saya dipanggil, saya nemuin Dokter Heri selaku Ketua Tim Dokter di RSPP yang menangani Bunda. Saya ketemu Dokter Heri, beliau mengatakan Bunda ini dasarnya dari diabetesnya, yang Bunda ini tidak sadar mungkin. Dia prediksi minimal katanya sudah 8 tahun yang lalu, itu minimal, itu perkiraan dia. Namun begitu si Bunda Dorce mungkin selama ini nggak sadar bahwa dia tuh mengidap diabetes. Mungkin dia sadarnya nih, dia bilang sih baru berapa tahun ini gitu. Tapi melihat kondisi dia itu, prediksi dokter ya 8 tahun lebih, minimal 8 tahun dia bilang. Karena sudah kena ke organ tubuhnya tuh, ke ginjalnya sudah kena, ke jantung sudah kena, ke saraf kena. Dokter bilang
nama penyakitnya apa tadi tuh? Demensia Alzheimer. Kalau orang awam bilangnya pikun. Jadi udah sampai ke situ. Terus ada infeksi di saluran kandung kemih. Itu yang saya dapatkan kemarin dari dokternya. Jadi sekarang memang kondisinya ya masih seperti itu. Belum ada perkembangan baik, cuma gulanya dikontrol terus. Alhamdulillah gula stabil, jadi dokter tetap mengkontrol gula karena itu semua dari gula, dasarnya itu dari diabetes itu. Gitu. Jadi saya kemarin itu di sana saya melihat kondisi Bunda saat ini. Kemarin lah ya yang saya lagi di rumah sakit itu kalau nggak ada orang tidur terus, males gitu ya. Rasanya bawaannya tuh pengen tidur. Tapi kalau ada orang dia semangat, pengen ngobrol, tapi ya maaf karena memang dia kena Alzheimer ini, jadi ngomongnya ngaco. Terus lidahnya agak pendek. Dia bilang ini lidah saya kayak ketarik-tarik kata dia. Memang agak pendek lidahnya. Jadi ngomongnya rada kalau orang bilang cadel gitu ya, agak cadel gitu. Terus kalau ngomong suka ngelantur, itu karena dari sarafnya yang kena itu. Begitu. Dropnya kemarin itu kena ke GERD ya, ke lambung. Terus ada juga kayak diare. Terus dia lemes, nggak ngomong, udah diem aja, tapi sadar, tapi dia udah diem aja, udah nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa. Sehingga kami bertindak seperti itu. Ini harus dibawa ke rumah sakit, nggak bisa gitu loh. Sahabat pun mengatakan jika mereka sungguh terenyuh dengan kondisi kesehatan Dorce Gamalama yang banyak tertidur selama dirawat di rumah sakit. Dengan berlinang air mata, sahabat pun tak mampu menahan air matanya melihat kondisi Dorce saat ini yang harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang drop. Iya. Oh iya, pastilah. Gak kalau dibilang kering, kadang keluar lagi, kadang kering gitu. Kalau ngelihat dia lagi senang gitu kan, kayaknya kan orangnya suka lucu. Kalau ngomong kemana kadang-kadang lucu. Jadi saya bilang, ini kita kadang ketawa, kadang nangis, kayak orang gila jadinya. Tawa, nangis, ketawa. Nanti kita nangis, dia suka nanya, lu pada kenapa lu? Enggak gitu. Padahal ngelihat dia tidur gitu ya, ngeringkuk gitu, kayaknya kok seorang Mbak Dorce yang glamor gimana gitu ya, kok sampai meringkuk gitu kan, sedih juga gitu hati gitu loh, miris gitu loh. Luar biasa, sampai nggak ada kata-kata lagi, mau berbuat apapun ya udah semampu kami. Kami berempat, ada Heti Sunjaya, ada Ventinur, ada Bang Jose, ada adik Hendy ya. Kami berlima lah sama adik Hendy itu. Itulah berbuat kami itu, itulah yang bisa kami buat gitu. Cuma itu kemampuan kami. Sampai saat ini pun donasi nggak kami tutup. Ya tapi sekarang kan alhamdulillah sudah di cover rumah sakit sama Bapak Erick Thohir beserta jajarannya. Dari Ibu Nike selaku Dirut Pertamina, semua tanpa terkecuali yang sudah membantu sampai ini terjadi semua. Ini kan sangat luar biasa. Mbak Dorce aja denger ini Mbak, nggak usah mikir apa-apa. Pokoknya ini semua udah di cover. Pak Erick juga bilang, Bunda nggak usah ngomong apa, nggak usah mikir apa-apa, kata Pak Erick. Tenang aja, pikir yang enak-enak aja gitu. Nah itu udah satu buat kami. Satu obat gitu. Itu aja. Tugas kami sekarang hanya menyemangatin gitu aja. Di tengah usaha para sahabat agar Dorce Gamalama dapat kembali sembuh seperti sedia kala, sedikit membuat terkejut dikarenakan ada kabar yang menyesatkan di mana menuliskan jika Dorce Gamalama telah meninggal dunia.
Sebagai sahabat yang benar-benar mengurus kesehatan Dorce Gamalama, sungguh membuat sedih atas kabar hoax tersebut. Namun, di balik kabar hoax tersebut, sahabat justru menegaskan bahwa semoga hal tersebut justru menjadi pertanda agar Dorce Gamalama memiliki usia yang panjang umurnya. Selain itu, sahabat Dorce pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat dan handai tolan yang telah banyak memberikan doa agar Dorce Gamalama dapat sembuh kembali. Oh iya, saat itu saya kaget. Pertama yang ngasih tahu saya tuh Mbak Rita Sugiharto. Dia kebetulan buka YouTube, katanya 3 jam yang lalu Mbak Dorce meninggal. Dia telepon saya pagi-pagi habis subuh. Ira sayang, katanya, emang Mbak Dorce meninggal baru 3 jam lalu tuh di YouTube. Enggak Mbak, gini-gini saya bilang gitu kan. Terus, oh gitu beritanya. Ya itulah Mbak berita. Tanggapan kami sebagai sahabat, saudaranya dia, ya memang berita itu udah tersebar seperti itu. Insya Allah itu jadi doa. Jadi doa untuk Mbak Dorce panjang umur, sehat kembali, itu aja.